Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan membahas lanjutan video yang sebelumnya, yaitu part 2 tentang subbab E persamaan trigonometri yang memuat rumus-rumus trigonometri. Serta ada tambahan, yaitu subbab F itu tentang masalah kontekstual. Ini adalah materi terakhir untuk bab rumus-rumus trigonometri. Oke, kita masuk ke subbab E. Jadi diingat-ingat lagi ya, video sebelumnya itu kita sudah membahas subbab E dari bentuk 1, yaitu yang menggunakan rumus perkalian, kemudian bentuk 2 yang menggunakan rumus jumlah dan selisih, dan bentuk 3 yang menggunakan cara aljabar. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang keempat, masih subbab E. Itu kalau bentuknya adalah A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, jadi di sini ada dua langkah. Yang pertama, saat kita bertemu dengan tipe soal yang bentuknya itu adalah A cos X ditambah B sin X, nah kita harus mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X itu menjadi K cos X plus minus alpha atau K sin X plus minus alpha. Jadi kita emang harus ubah dulu ke dalam bentuk ini ya. Nah, ini pilih salah satu aja, boleh cos atau sin, boleh plus atau min. Nah, nanti di sini setelah bentuknya berubah menjadi K cos X plus minus alpha atau K sin X plus minus alpha, baru bisa kita mencari penyelesaiannya, yaitu yang di 4.2 langkahnya. Oke, kita bahas satu-satu dari 4.1. Nah, di sini saat kita mengubah menjadi K cos X plus minus alpha atau K sin X plus minus alpha, ini ada keterangan K itu apa? K itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sementara nanti untuk mencari alfanya, kita menggunakan rumus tan alfa, yaitu dari B per A. B per A itu B dari koefisien sin dan A dari koefisien si cos. Oke, dan di sini ada keterangan lagi kalau K itu pasti lebih dari 0. Kemudian untuk alfa itu nanti dipengaruhi oleh kuadran yang ditentukan oleh tanda dari si A dan si B-nya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, sementara untuk 4.2, setelah bentuknya tadi sudah berubah menjadi K cos atau K sin, nah kita tinggal membuat menjadi K cos X plus minus alpha sama dengan C, atau menjadi K sin X plus minus alpha sama dengan C. Nah, ini dengan syarat C-nya itu berada di antara min K sampai K. Oke, kita langsung ke pembuktiannya dulu ya. Oke, di sini kita akan membuktikan dulu tadi rumus yang K cos X plus minus alpha atau K sin X plus minus alpha. Jadi kenapa sih K-nya itu rumusnya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita ambil contoh ya. Misalkan kita punya rumus tadi A cos X ditambah B sin X. Nah, ini kan kita suruh milih nih, boleh pakai K sin atau pakai K cos. Misalkan kita menggunakan rumusnya itu K cos ya. K cos X min alpha. Jadi ini biasanya kita suruh milih sendiri lebih suka yang mana. Kecuali kalau di soalnya ditentukan ya harus menggunakan bentuk yang cos misalkan atau bentuk yang sin. Oke, kita ambil dulu yang cos ya. Misalkan K cos X min alpha, kita ambil salah satu aja. Nah, dari sini kan kita tahu ya kalau cos X min alpha itu rumusnya adalah cos sin sin. Diingat-ingat lagi ya rumusnya ya. Berarti ini cos, tanda berubah ya, jadi plus sin. Oke, ini kan berarti K-nya kita kaliin nih, jadinya K cos X cos alpha dengan K sin X sin alpha. Nah, berarti di sini ini tetap ya A cos X tambah B sin X, yang bawah juga tetap. Oke, kita pasangkan di sini yang cos dengan cos, yang ada cos X dengan cos X-nya.
kemudian yang sin X dengan sin X lagi. Oke, jadi dari sini kita peroleh nih bahwa A cos X itu sama dengan K cos X cos alfa. Kemudian kalau yang B sin X itu sama dengan K sin X sin alfa. Oke, kenapa kita pasanginnya harus yang sama? Supaya bisa kita coret ya, atau kita bagi. Nah, di sini sin X-nya habis, cos X juga habis. Jadinya A sama dengan K cos alfa. Kemudian di sini juga jadinya B sama dengan K sin alfa. Nah, dari dua persamaan ini kalau kita kuadratkan, kan jadinya A kuadrat sama dengan K kuadrat cos kuadrat alfa. Yang ini juga sama ya. B kuadrat sama dengan K kuadrat sin kuadrat alfa. Ini sengaja kita kuadratkan ya untuk membuktikan rumus yang tadi. Nah, dari sini kita jumlahkan. Ini kalau kita jumlahkan kan jadinya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan K kuadrat cos kuadrat alfa ditambah K kuadrat sin kuadrat alfa. Oke, K kuadratnya kita faktorkan, jadinya kan kayak gini nih. Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Ini kan identitas ya, jawabannya kan 1 nih. Berarti jadinya kan K kuadrat aja. Oke, karena kita mau mencari K-nya aja, berarti tinggal diakarin kan. Jadi, tadi kita dapat kesimpulan K itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti terbukti ya, untuk tadi ada langkah 4.1 bahwa K itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sementara untuk yang tan tadi, diperolehin dari mana? Kita ambil lagi dari yang sini ya. Oke, tadi kan kita dapat nih kalau K sin alfa itu sama dengan B. Kemudian K cos alfa itu sama dengan A. Ini kalau misalnya kita bagi antara ini dengan ini, jadinya kan gini nih. K sin alfa per K cos alfa sama dengan B per A. Oke, ini K-nya kita coret, sin per cos jadinya kan tan ya. Jadi tan alfa sama dengan B per A. Nah, ini terbukti yang kedua. Oke, jadi paham ya dari mana itu K dan dari mana itu si alfanya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama, terkadang kita dapat soal itu bukan mencari himpunan penyelesaiannya, tapi kita hanya bertugas untuk mengubah bentuknya saja. Jadi biasanya ini ditentuin nih. Untuk contoh yang pertama ini, misalkan kita punya soal cos X ditambah akar 3 sin X, ubah ke dalam bentuk K cos X min alfa, yang keduanya atau K sin X min alfa. Jadi kita kerjakan dulu satu-satu ya. Oke, kita jawab dulu yang A. Jadi ini tugasnya hanya mengubah bentuk aja ya, kita nggak usah mencari langkah yang ke 4.2-nya. Jadi nggak usah mencari HP, hanya mengubah bentuk saja. Oke, kita ubah menjadi K cos X min alfa dulu. Jadi di sini kita tulis lagi cos X tambah akar 3 sin X itu sama dengan K cos X min alfa. Ini karena perintahnya pengennya K cos X min alfa ya. Oke, dari sini kita peroleh bahwa A-nya itu adalah 1. B-nya itu adalah akar 3. Berarti K-nya itu adalah akar 1 kuadrat. Tadi kan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Tambah akar 3 dikuadratkan. Ini kan menjadi akar 4 ya. Atau jawabannya 2. Oke, tadi K-nya harus lebih dari 0 ya. Berarti kita ambilnya yang positif, yang 2. Nah, dari sini kita buat. Ini kalau misalnya kita mau jabarkan dulu. Cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan 2. Nah, si cos X min alfanya boleh kita langsung jabarin ya. Jadinya cos X cos alfa plus sin X sin alfa. Karena kalau cos min jadi plus ya. Kan ini menjadinya 2 cos X cos alfa ditambah 2 sin X sin alfa. Ini tetap tulis ya, cos X tambah akar 3 sin X. Nah, dari sini kan kita tadi dapat
rumus tan alfa sama dengan B per A ya. B per A. B-nya itu kan berarti akar 3 nih. A-nya itu 1. Oke. Akar 3 per 1 kan berarti akar 3 nih. Nah sekarang ini kuadran berapa sih? Nah ini kuadran 1. Kenapa? Karena ini semuanya positif nih. Di yang sebelah sininya. Ini positif, positif. Di sini juga positif, positif. Jadi dia itu di kuadran 1. Jadi tan yang jawabannya itu akar 3 di kuadran 1 adalah tan dari 60 derajat ya. Berarti kita dapat alfanya itu adalah 60 derajat. Jadi bentuknya itu berubah menjadi, tadi akan pertanyaannya k cos x min alfa nih. Berarti kita tinggal tulis sama dengan tadi k-nya itu 2 cos x min 60 derajat. Oke, sampai sini paham ya untuk contoh yang pertama yang bagian A-nya. Oke, kita masuk ke yang B-nya ya. Tadi kita tulis lagi soalnya. Itu soalnya tadi adalah cos x untuk yang B ya. Ditambah akar 3 sin x, tapi tadi pengen diubahnya menjadi, kita coba lihat lagi soalnya ya, kita pengen diubah menjadi k sin x min alfa ya untuk yang B. Nah sekarang kita pengen ubahnya menjadi k sin x min alfa. Jadi langkahnya sih sama aja. Untuk mencari k-nya, kita tandain dulu ya tadi ya, ini a-nya 1 sama, b-nya juga akar 3. Berarti k-nya itu adalah akar dari 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat, tetap sama ya. Berarti dia jawabannya itu 2 atau akar 4 tadi. Nah, di sini kita maunya mengubah menjadi k sin x min alfa. Oke, berarti kita tinggal cari alfanya berapa. K-nya sudah dapat. Kita tulis lagi soalnya. Berarti sini 2. Kalau sin itu kan sin cos kosin ya. Tanda tetap. Oke, berarti di sini menjadi 2 sin x cos alfa, kemudian 2 cos x sin alfa. Ini ya tetap ya, cos x ditambah akar 3 sin x. Nah, untuk tannya, tan alfanya kan tetap sama nih, dia B per A. Akar 3 per 1 ya, di akar 3. Nah, tapi tandanya gimana? Tandanya kita lihat nih. Ini kan si A-nya nih tadi ya, ini si A. Ini si B. Oke, kita lihat pasangannya ya. Ini sin x dengan sin x, dia tandanya kan positif-positif nih. Berarti dia B-nya positif. Sementara yang A di sini cos x, ternyata ini yang min. Yang ininya positif. Positif dibagi min kan jadi negatif, berarti A-nya min. Nah, karena A-nya negatif di sini ya. Oke, berarti cos-nya yang negatif, sin-nya positif, itu kuadran berapa? Kita tandain ya, sin yang positif tapi cos-nya negatif itu ada di kuadran 2 ya. Nah, jadi ini kita harus cari yang di kuadran 2. Yang jawabannya itu adalah akar 3. Ini nulisnya min ya. Soalnya kan A-nya itu min, berarti ini nulisnya min 1. Jadi min akar 3. Jadi kita carinya tapi yang kuadran 2 ya. Makanya kita harus lihat tanda ininya. Ini berpengaruh sekali untuk alfa. Jadi di kuadran 2 yang jawabannya itu min akar 3 adalah tan 120. Jadi di sini alfanya kita peroleh min akar 3. Jadi bentuknya itu yang k sin x min alfa menjadi 2 sin x min 120 derajat. Oke, ini alfanya 120 ya, ibu salah nulis di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kita tinggal mencari k dengan alfanya. Ini jawabannya sampai sini aja ya. Kalau yang ditanyakan hanya nyatakan bentuk menjadi k sin atau k cos. Oke, sampai sini paham ya untuk contoh yang pertama.
Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan berikutnya atau contoh yang kedua. Nah, di sini baru kita mencari himpunan penyelesaian. Jadi di sini ada soal nih, ada persamaan cos x min sin x sama dengan min 1, x-nya di antara 0 sampai 360 derajat. Carilah HP-nya ya, atau himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau nemu soal yang sudah mencari HP, berarti tetap kita harus ke langkah 4.1 dulu. Tapi dari situ bebas ya. Ini lebih suka kita mengubah menjadi kakos, mau plus mau min boleh, atau lebih suka kita ubah menjadi kasin. Jadi ini bebas ya, tiap orang punya cara masing-masing. Nanti mungkin perbedaannya itu ada di alfanya. Nanti kalau misalnya untuk hasil akhirnya, misalkan Bu saya mau pakai cos, Bu saya mau pakai sin, bakal sama nggak hasilnya? Hasilnya bakal sama ya. Mungkin alfanya akan beda, tapi untuk x-nya akan tetap sama gitu. Jadi kita sekarang pilih aja salah satu. Misalkan kita maunya ubahnya ke bentuk cos ya, k cos x plus alpha misalkan. Nah berarti kita ubah menjadi k cos x plus alpha. Jadi kita ubah dulu langkah ke 4.1 ini ya. Jadi cos x min sin x nya itu yang sama dengan min 1. Min 1 nya kita simpan dulu ya. Jadi ini kita ubah dulu menjadi k cos x plus alpha. Oke, k-nya langsung ya. K-nya berarti akar dari 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Ini karena b-nya min 1 ya di sini ya. Berarti kan jadinya akar 2 nih. Oke, sementara untuk alfanya kita jabarin dulu ya, tapi ya tetap ya di sini cos x min sin x sama dengan akar 2. Kita langsung aja ya, cos x cos alpha min akar 2 sin x sin alpha. Jadi kan kalau cos x plus itu kan jadinya tandanya berubah jadi min ya. Akar 2-nya tadi kan dikalikan ya. Jadi akar 2 cos ke sini sama akar 2 sin ke sini ya. Jadi masing-masing punya akar 2. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat tandanya ini cos sama cos. Cos x sama cos x ini tandanya sama-sama positif ya. Berarti dia A-nya positif. Nah, untuk yang B-nya ini min dengan min. Berarti jadinya B-nya itu positif juga ya. Oke, berarti dua-duanya positif, berarti dia kuadran 1. Berarti untuk tan alfanya, ini kan tadi B per A. Jadinya 1/1 ya. Oke, berarti 1, berarti alfanya itu yang di kuadran 1, yang jawabannya itu 1 adalah tan 45. Berarti dia alfanya itu adalah 45 derajat. Oke, berarti ini berubah bentuknya menjadi, oke, jadi soalnya berubah menjadi akar 2 cos x plus 45 derajat. Nah, ini sama dengan min 1. Jadi C-nya kita tinggal simpan di sini ya. Jadi yang cos x min sin x ini sudah berubah menjadi akar 2 cos x ditambah 45. Oke, sampai situ paham ya. Nah, dari sini kita tinggal cari himpunan penyelesaiannya. Ini kita langsung ke langkah 4.2 ya berarti ya. Oke, ini tinggal kita pindah ruas akar 2-nya. Kan jadinya cos x tambah 45 sama dengan min 1 per akar 2 ya. Kalau kita rasionalkan itu jadinya 1/2 akar 2. Tapi min kan. Oke, kita pakai cara kuadran aja ya. Cos yang min itu ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Untuk kuadran 2 yang jawabannya itu setengah akar 2 adalah cos dari 135 ya. Berarti ini 135. Kalau yang kuadran 3 itu 225. Nah, tinggal kita kurangkan dengan 45 ya. Karena di sini x tambah 45, jadi kita harus nulisnya x tambah 45 lagi. Jadi x sama dengan 135 kurangi 45, berarti kan 90. Kalau yang ini 225 kurangi 45, berarti kan 180 ya. Jadi HP-nya ada 2, yaitu 90 dengan 180. Oke, sampai sini nggak bingung ya untuk contoh yang kedua. Oke, kita masuk ke sub yang terakhir yaitu sub F. Itu tentang masalah yang melibatkan trigonometri. Jadi ini lebih ke soal cerita. Jadi nanti intinya sih
kita mencerna soal ceritanya ya. Jadi kita buat ibaratnya kayak apa aja yang diketahui, apa aja yang ditanyakan. Kita ke contoh ya. Jadi sini sebuah balon udara terbang secara vertikal. Pada pukul 10, sudut elevasi antara balon udara dan dasar tanah adalah 30 derajat. 1 jam kemudian, sudut elevasi antara balon udara dan dasar tanah berubah menjadi 75 derajat. Jika jarak antara balon udara dan tempat pengukuran sudut sebelum balon udara terbang adalah 150 meter, berapa selisih ketinggian balon udara antara pukul 10 dan pukul 11? Terlihatnya kayak panjang ya, jadi kita lebih baik menggambar dulu. Di sini kita lihat dari yang paling bawah dulu ya. Katanya jarak antara balon udara dan tempat pengukuran sudut sebelum balon udara terbang adalah 150. Jadi ibaratnya ini balon udaranya di sini awalnya ya. Oke, jadi misalkan ini kita kasih nama B. Ini ceritanya ada di dasar tanah ya sebelum terbang. Nah, ini si A-nya. Ini buat ngukur sudutnya di sini. Oke, ini ceritanya balonnya di sinilah ya. Ada balon di sini sebelum terbang. Ini jaraknya adalah 150 meter. Oke, dengan saat pukul 10 itu ada yang namanya sudut elevasi antara balon udara dan dasar tanah. Jadi kan balon udara udah terbang nih. Misalkan pas pukul 10 di sini nih ya. Ini saat pukul 10. Oke, kita misalkan titiknya itu adalah C ya. Oke, di sini yang namanya sudut elevasi itu menghadap ke atas ya. Jadi elevasi itu ke atas, diingat-ingat ya. Elevasi itu dia melihatnya ke atas sudutnya. Nah, ini dia 30 derajat. Nah, kemudian saat jam 11 itu menjadi 75. Anggap aja jam 11 ada di sini ya. Posisi balonnya. Kita misalkan titiknya itu D. Nah, di sini itu sudutnya adalah 75 derajat. Jadi dari dasar tanah yang hitungnya ya. Ini 75 derajat. Nah, ini kita tarik segitiga di sini. Oke, ini mohon maaf ya gambarnya kurang bagus. Ini intinya adalah segitiga siku-siku. Oke, jadi dari sini kita dapat bentuk gambar berupa segitiga siku-siku ya. Tapi ada segitiga siku-siku yang kecil yang 30 derajat dengan segitiga siku-siku yang besar 75 derajat. Nah, yang dicari itu adalah jarak dari pukul 10 sampai 11. Jadi sama aja kita mencari jarak CD-nya berapa. Oke, paham ya maksud soalnya ya. Nah, sekarang kita ke caranya gimana sih untuk mencari panjang CD-nya itu. Oke, kita cari dulu untuk mencari CB. Nah, jadi di sini untuk mencari CB, kita cari dulu CB ya. CB-nya dulu berapa? Nah, untuk mencari CB-nya itu kita bisa menggunakan rumus tan ya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari tan 30, itu kan berarti rumusnya depan per samping nih. Berarti kan CB per AB. Tan 30 kan jawabannya adalah sepertiga akar 3 ya. Oke, CB-nya yang dicari. AB-nya udah ada 150. Nah, berarti dari sini kita dapat nih CB sama dengan, berarti tinggal kali silang kan, 150 dikali sepertiga akar 3. Berarti dia 50 akar 3. Ini untuk CB. Oke, sekarang kita akan mencari tan 75. Oke, kita ke slide berikutnya. Kita gambar lagi ya tadi ya. Tadi gambarnya seperti ini kira-kira. Nah, tadi di sini adalah A, B, C, D. Tadi yang ditanyakan yang ini ya, yang CD-nya berapa. Ini kita udah dapat nih tadi 50 akar 3. Ini 150, ini 30 derajat, yang ini 75 derajat. Oke, sekarang kita mencari tan 75. Tan 75 berarti kan depannya itu adalah DB. Sampingnya itu adalah AB. Oke, AB-nya kan udah ada nih 150. Ini DB. Nah, kita harus cari nih tan 75-nya berapa. Berarti kan harus pakai rumus yang jumlah selisih sudut ya. Tan 75 itu sama dengan tan 45 ditambah 30. Diingat-ingat lagi ya rumusnya ya. Tan per 1 min tan. Oke, ini harus diingat-ingat lagi. Jadi kita hitung lagi ya. Ini tan 45 kan 1. Ini sepertiga akar 3 per 1 min 1 kali sepertiga akar 3. Ini kita rasionalkan ya dengan 1 plus sepertiga akar 3. Oke, ini jadi kayak ngitung dulu ya tan 75 berapa ya.
Ini kan kalau dikali-kali pelangi jadinya 1 ditambah 2/3 akar 3 ditambah, jadinya ini kalau sepertiga akar 3 dikali sepertiga akar 3 itu adalah 3/9 ya, atau 1/3. Oke, yang bawahnya ini kan jadinya A kuadrat min B kuadrat nih, jadi 1 min sepertiga. Oke, jadi ininya 1 tambah sepertiga itu 4/3 ditambah 2/3 akar 3 per 2/3. Ini coret semua tiganya, semuanya dibagi 2 ya. Jadi jawabannya itu adalah 2 plus akar 3 untuk tan 75. Jadi 2 plus akar 3 dikali 150 untuk dB. Berarti dB itu sama dengan 300 ditambah 150 akar 3 ya. Oke, ini untuk dB. Tadi kita mencarinya kan DC. Jadi DC atau tadi jarak antara pukul 10 ke pukul 11 itu tinggal dikurangkan aja ya. Berarti dB dikurangin CB. Berarti 300 ditambah 150 akar 3 dikurangin 50 akar 3. Oke, inget ya kalau yang akar 3 sama akar 3 bisa dikurangin. Jadi jawabannya 300 ditambah 100 akar 3 meter gitu ya. Oke, sampai sini paham ya untuk contoh tentang masalah yang melibatkan trigonometri. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga paham ya untuk sub bentuk keempat dan sub F tentang masalah yang melibatkan trigonometri. Untuk sub F tipenya nanti akan sangat banyak ya, jadi perbanyak latihan biar lebih paham untuk tipe-tipe soal ceritanya. Kalau masih ada yang bingung bisa diulang videonya atau bisa langsung tanyakan ke ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.